Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik serta hidayahnya. Kita masih bisa menunaikan ibadah sampai hari ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan tafsir ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya, di mana pada pertemuan yang terakhir, ya, kita sampai di surah An-Nazi'at, ya, ayat yang ke-13, ya. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-13, ya. Kita lanjutkan ke surah yang sama di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Ya, kita perhatikan di ayat yang ke-14, ya, ini menyambung dari ayat sebelumnya, ya. Jadi orang-orang yang enggak beriman itu mereka mengatakan, ya, di ayat yang ke-10, a inna lamarduduna fil hafirah, ya, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula, ya, mereka mendustakan adanya hari berbangkit. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, ya, apakah kalau tulang belulang kami sudah hancur kami juga dibangkitkan? Qalu tilka idzan karratun khasirah, ini adalah pengembalian yang rugi, enggak ada gunanya. Fa inna ma hiya zajratu wahidah, ya, maka Allah membantah dan menjelaskan bahwasanya pengembalian diciptakannya manusia, dibangkitkannya mereka dari alam kuburnya, itu hanya cukup dengan sekali tiupan saja, ya. Tiupan apa? Tiupan sangkakala, ya, maksudnya setelah hancurnya alam semesta, kemudian ditiup yang kedua oleh malaikat Israfil, dibangkitkan seluruh manusia yang ada dalam kuburnya. Dengan sekali tiup, jamaah sekalian, Allah bangkitkan seluruh yang ada di dalam kubur bangkit kembali. Artinya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Fa idza hum bisahirah. Ini bahasan kita sekarang di ayat yang ke-14. Maka tiba-tiba serta merta manusia itu hidup kembali. Fa idza hum bisahirah. Mereka hidup kembali di permukaan bumi. Tiba-tiba hidup kembali, yang tadinya hancur jasadnya berkalang tanah, tiba-tiba hidup kembali utuh jasadnya dan seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir sama sekalian. Di sini saya pakai kitabnya. Yaqulullahu azza wa jalla yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, jadi ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang lain, ya, yang maknanya kurang lebih yaitu pada hari bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala selain bumi ini.
was samawat, demikian pula langit-langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya. Sehingga dijelaskan wa burizatil ardu allati 'alaihal jibal wa hiya la tu'ad min hadhil ard wa hiya ardun lam ya'mal 'alaiha khat wa la yuhraq 'alaiha dam. Ya, jadi intisarinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini dengan kaifiyah yang Allah Maha mengetahuinya, yang jelas setelah ditiup sangkakala yang kedua, bangkitlah seluruh manusia yang ada di dalam kuburnya. Fa idzahum bis-sahirah. Ya. Baik. Suara saya jelas sama sekalian? Jelas ya? Ya, insyaallah demikian ya sama sekalian. Jadi kesimpulannya, hari berbangkit itu benar adanya. Hari berbangkit itu hak, ya, benar adanya, dan kita mengimani. Ya, ini cakupannya termasuk iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima, termasuk cakupannya iman akan adanya dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kuburnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Hal ataka hadithu Musa. Ya, apakah ataka telah datang kepadamu hadithu Musa, yaitu berita tentang Musa? Apakah telah datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita, khabar tentang nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Musa alaihi salam? Idnadahu rabbuhu, ya, ketika Rabbnya menyeru Nabi Musa alaihi salam bil wadil muqaddas, ya, di lembah yang suci, yaitu Tuwa, namanya lembah Tuwa. Tuwa di sini namanya ya jamaah sekalian, bukan bahasa Indonesianya, tapi lembahnya itu lembah Tuwa, wadi atau lembah yang disucikan. Ya, dijelaskan dalam tafsir, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah mengkhabarkan kepada nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan salah satu hambanya, hamba Allah, salah satu utusannya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, ya, yang hidupnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi termasuk para nabi dan para rasul yang terdahulu, ya, dan sangat terkenal sekali Nabi Musa alaihi salam, salah satu dari ulul azmi, ya, Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah utus kepada seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun, ya, Fir'aun. Kemudian ayyadahullahu bil mu'jizat, ya, Allah bekali Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizatnya, ya, di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu sebuah tongkat yang ketika dilemparkan bisa berubah menjadi seekor ular. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, dan mukjizat-mukjizat yang lain, ya. Namun demikian istamarra ala kufrihi, ya, jadi Fir'aun tetap dalam kekufurannya, ya, tetap sikapnya tughyan, ya, melampaui batas, hatta akhadahullahu akhdha azizin muqtadir, ya, sampai Allah berikan hukuman, Allah berikan azab, Allah berikan siksaan kepadanya. Wa kadzalik aqibatu man khalafaka, maka demikian pula wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menyelisihimu, siapapun yang mendustakanmu juga mendapatkan hal yang sama. Dulu Fir'aun tidak mau beriman, menentang Nabi Musa alaihissalam, akibatnya, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman, diazab di akhiratnya. Demikian pula siapapun yang menyelisihimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang kau datang dengannya, sama juga akan mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hal ataka hadithu Musa, ya, maksudnya ai hal sami'ta bi khabarihi, apakah engkau telah mendengar khabar tentang Nabi Musa alaihi salam? Idnadahu, ya, ayat yang ke-16, idnadahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa alaihi salam bil wadil muqaddasi Tuwa, ya, idnadahu rabbuhu, ya, ini maksudnya kalimah nida, ya, kalimat apa?
seruan, ya, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Musa alaihi salam. Bil wadil muqaddas, ya, muqaddas ditafsirkan mutahhar, ya, mutahhar disucikan, ya, wadi atau lembah yang disucikan. Tuwa, ya, Tuwa adalah isim al-wadi, ya, jadi nama lembah tersebut, ya, di mana letaknya wallahu alam bisawab, ya, apakah secara spesifik di Mesir, ya, Allahu alam bisawab, tapi yang jelas lembah yang disucikan yang disebut lembah Tuwa, ya, jadi ada lembah namanya lembah Tuwa. Nah, kemudian apa perintah Allah kepada nabinya Musa alaihi salam di ayat 17-nya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah wahai Musa, ila fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Ya, idhab, pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Tagha ditafsirkan sama sekalian tajabbara wa tamarrada, ya, maksudnya persis seperti terjemahnya, ya, tidak melampaui batas. Saya ulangi, telah melampaui batas. Ya, Fir'aun telah melampaui batas. Ya. Faqul hallaka ila antazakka. Maka katakan, faqul hallaka, apakah engkau wahai Fir'aun, ila antazakka. Ya, maksudnya apakah engkau wahai Fir'aun ada keinginan untuk membersihkan dirimu, ada keinginan untuk mensucikan diri. Ay qul lahu hallaka an tujiba ila tariqatin wa maslakin, ya, tazka bih au taslam wa tuti, ya, jadi maukah kau Fir'aun, ya, untuk meniti satu jalan atau memenuhi jalan yang dengannya engkau akan bisa mensucikan diri, engkau akan selamat dan engkau menjadi orang yang taat. Atau dengan bahasa yang sederhananya, maukah engkau menerima dakwahku ini? Ya, dengan menerima dakwahku, engkau mengimani apa yang saya sampaikan, engkau akan menjadi orang yang mensucikan diri. Hallaka ila antazakka. Ya, artinya Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk mendakwai siapa? Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Coba bayangkan jemaah sekalian, Nabi Musa yang dulu masa kecilnya di rumah istananya Fir'aun, sekarang sudah diutus menjadi seorang nabi, menjadi rasul, disuruh mendakwai siapa? Fir'aun, yang memiliki kekuasaan yang besar, seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar dan menyombongkan dirinya, disuruh mendakwahi. Ya, hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika, ya, wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku memberikan petunjuk kepadamu wahai Fir'aun, kepada Rabbmu. Alhamdulillah, mohon maaf ya, tadi kena hujan jadi bersin. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masyaallah. Tak minum dulu ya sama sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Ya, ini bersin termasuk nikmat yang tidak boleh ditahan. Ya, kalau menguap yang ditahan, ya, masyaallah. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita lanjutkan jemaah sekalian. Wa ahdiyaka ila rabbika, ya, jadi maksudnya adulluka ila ibadati rabbika, aku mau menunjukimu wahai Fir'aun untuk beribadah kepada Rabbmu. Ya, maksudnya aku memberikan petunjuk, aku sampaikan dakwah ini supaya engkau tahu bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakhsha, sehingga engkau menjadi orang yang takut. Fatakhsha, sehingga engkau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya? Fayasiru qalbaka khadian. Fayasiru qalbaka khadian, ya, sehingga hatimu menjadi khudu, ya, menjadi tunduk, ya, taat, khusyuk, ya. Setelah tadinya qasiyan, ya, tadinya keras, kaku,
ya, kemudian jauh dari kebaikan, tak kasih petunjuk, tak kasih penjelasan wahai Fir'aun, ya, supaya engkau ini hatimu berubah menjadi apa? Hati yang khusyuk. Ini kalau kita ambil ibrah jamaah sekalian, berarti ya iman, ibadah, ketaatan itu semestinya ada cerminannya, ya, cerminannya. Ya, di antaranya hatinya khusyuk, ya, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang tawadhu, ya. Jadi pelaksanaan ibadah itu tidak semata-mata gerakan semata, tapi ada nilai-nilai penjiwaannya, nilai-nilai ruhnya. Ya, seperti sholat itu tidak hanya gerakan semata, tapi hati kita berusaha hadirkan. Dalam puasa misalnya tidak hanya menahan makan dan minum, tapi ada rasa apa? Mengutamakan perintah Allah melebihi keinginan diri kita. Ya, jadi Allah memerintahkan, saya lebih dahulukan. Dalam perintah misalnya umroh maupun haji, ya, kita pentingkan untuk datang ke Baitullah karena ini perintah Allah. Dalam jihad fi sabilillah misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka berangkat. Ya, artinya itu semua diawali dengan apa? Dari hati yang khusyuk, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah khusyuk, sudah tunduk, apapun ketaatannya pasti dilakukan. Jadi ada orang itu yang ibadah dengan berat, ada orang yang ibadah dengan semangat, dengan ketenangan, dengan kesenangan hatinya, kebahagiaannya. Ya, semoga kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang ibadah dan merasakan kelezatan ibadah tersebut. Ya, sehingga ibadah tidak hanya sebagai, ya, beban semata atau menyelesaikan kewajiban semata, tapi di situ ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai hati tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakhsha, sehingga engkau menjadi orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatal kubra, ya, ayat 20-nya fa'arahu, maka Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun. Ya, fa di sini maka ara memperlihatkan kepada Musa. Saya ulangi, hu-nya ini Fir'aun. Maka Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayah al-kubra, yaitu mukjizat yang besar. Ya, di antaranya seperti tadi telah disebutkan, ya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa aso. Ya, kemudian Fir'aun pun kadzdzaba, mendustakan, wa aso, dan mendurhakai. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ayat al-kubra, ya, jadi azhara lahu Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam dengan dakwahnya tersebut tidak hanya menyeru, tapi juga menunjukkan mukjizat yang Allah berikan. Nah, mukjizat itu apa jemaah sekalian? Mukjizat itu dari sisi arti melemahkan. Dari kata mukjiz, ya, mukjiz itu maksudnya melemahkan. Melemahkan itu maksudnya nggak bisa ditandingi. Ya, supaya menunjukkan bahwasanya rasul-rasul tersebut itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang membuat tidak bisa ditandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rasul tadi yang membuat mukjizat, tapi Allah yang memberikan kemudahan, menganugerahkan mukjizat tersebut sebagai tanda kebenaran risalah yang dibawa. Mukjiz tidak bisa ya, salah satunya Al-Qur'an, ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru. Demikian pula mukjizat para rasul, ya, termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak hanya dakwah tapi juga mukjizat, ya, disampaikan Nabi Musa alaihissalam, ditunjukkan untuk menambah keimanan, keyakinan Fir'aun supaya kembali kepada jalan kebenaran. Ya, jadi hujjatan qawiyatan wa dalilan wadihan ala sidqi ma ja'ahu bihi min indillah. Ya, jadi menunjukkan Nabi Musa alaihissalam hujjah yang kuat, ya, dalil yang jelas atas apa yang dibawa, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita ingin rincian mukjizatnya apa, ini bisa dilihat di surah Thaha. Ya, coba kita perhatikan di awal-awal dari surah Thaha jemaah sekalian. Di situ ada dialog, ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu alaihissalam disebut juga Kalimur Rahman,
kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya para nabi, para rasul melalui malaikat Jibril ya. Ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, tapi Nabi Musa alaihissalam itu saat di bumi itu pernah diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Thaha. Ya, kita lihat di situ ada rincian mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya, di bagian awal-awal jamaah sekalian, nah ini ya. Ini ya, ketika Nabi Musa alaihissalam setelah menikah, kemudian mengajak istrinya tersebut jamaah sekalian, ketika melewati padang Sahara, melihat dari kejauhan ada api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada istrinya, tunggulah sebentar, tunggulah. Inni anastu naro, ya, aku melihat ada api. Ya, la'alli atikum minha biqabas, ya. Mudah-mudahan aku bisa membawa sedikit daripadanya. Ya, kita bayangkan coba berjalan di padang Sahara yang begitu dingin, begitu melihat sesuatu yang sifatnya api, tentu banyak manfaatnya ya, untuk penerangan, untuk menghangatkan diri dan seterusnya. Mudah-mudahan dengannya aku bisa membawa kepadamu sinar. Ya. Kemudian falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendekati tempat api tadi, ya sendirian ya, istrinya ditinggal sebentar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah dekat, ya kemudian ada suara. Suara di sini adalah suara firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka. Ya, di sini Nabi Musa tidak melihat Allah SWT, tapi mendengar suara atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya. Jadi Nabi Musa tidak melihat Allah tapi mendengar firman Allah langsung. Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka lepaslah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu, ya maksudnya jadi nabi, jadi rasul. Fastami' lima yuha, dengarkan dengan baik apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, maka sembahlah diriku dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, inna sa'ata atiyatun, ya sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, pasti akan datang. Akadu ukhfiha, ya aku sembunyikan, aku samarkan, tidak ada yang tahu. Litu jaza kullu nafsin bima tas'a. Ya, sampai pada ayat 17-nya ya. Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Allah bertanya dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu segalanya, tapi di sini Allah melemparkan pertanyaan. Apa yang di tangan kananmu hai Musa? Nabi Musa bilang, "Ini tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha." Aku bertelekan dengan tongkatku ini. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku gunakan untuk dengannya kambingku, ya maksudnya untuk menggembala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku gunakan untuk keperluan yang lain dengan tongkatku ini ya Allah. Maka Allah memerintahkan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Lalu dilemparkanlah, fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilemparkan, tongkat itu menjadi hayyah. Hayyah itu seekor ular tas'a, yang menyergap dengan cepat, yang merayap dengan cepat. Inilah mukjizat yang pertama. Qala khudha, lalu Allah perintahkan ambil. Wala takhaf, jangan takut. Ya, sanu'iduha siratal ula, kami akan kembalikan seperti sedia kala. Maksudnya jadi tongkat lagi. Yang kedua, watmum yadaka ila janahika. Mukjizat yang kedua, kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Ya, kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Takhruj baydo, ya. Maka ia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Min ghairi su'in ayatan ukhra. Apa yang cemerlang? Tangannya. Kepitkanlah tanganmu ke kedua ketiakmu. Ya, keluarkan lagi, maksudnya nanti akan menjadi cemerlang dan bukan cacat. Sebagai mukjizat juga. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Sekarang perintahnya di ayat 24. Ya, nyambung dengan ayat kita. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun,
sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, maka Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, lalu Nabi Musa minta kepada Allah ada yang bantu dakwahnya. Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku wazir, ya, maksudnya orang yang bantu dakwahku, min ahli, dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Nabi Harun. Ya, maksudnya jadikanlah Harun untuk bantu dakwahku. Ya, usdud bihi azri wa asyriku fi amri, ya, sampai ayat-ayat setelahnya. Ini kaitannya erat sekali dengan bahasan kita jemaah sekalian dalam surah An-Nazi'at. Insyaallah demikian, ya. Jadi fa'arahul ayatal kubra, Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Tadi mukjizat tongkat, kemudian tangan yang cemerlang setelah dikepitkan ke ketiak beliau. Nah, apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Fakadzdzaba wa aso. Fakadzdzaba, Fir'aun mendustakan, wa aso, dan bermaksiat. Maksudnya mendustakan bil haq, mendustakan kebenaran. Ya, kenapa orang itu kok mendustakan? Ya. Kenapa jemaah sekalian? Ya, tidak mau beriman. Ya. Tidak mau beriman. Bisa jadi hatinya itu tahu kebenaran tapi tetap mendustakan. Bisa jadi. Ya, bisa jadi jemaah sekalian. Jadi ada orang itu yang tidak mau kembali kepada jalan kebenaran karena apa? Karena sebab-sebab lain. Ya, mungkin karena takut kekuasaannya hilang. Mungkin takut tidak memiliki harta. Mungkin takut ditinggalkan pengikut. Mungkin dan mungkin, sekian banyak sebab. Ya, jadi ada kalanya orang itu mendustakan, tapi hatinya mengimani. Nah, ini salah satunya Fir'aun. Ya, Fir'aun mendustakan, tapi hatinya tahu kalau itu kebenaran. Misalnya begini, misalnya ada orang datang menyampaikan sesuatu. Nah, kita sudah kadung nggak senang sama orang itu. Kira-kira apa mungkin kita nggak percaya? Tapi hati kita membenarkan? Mungkin, karena sudah kadung tidak suka. Nah, seperti ini juga Fir'aun melihat Nabi Musa itu sebagai, ya, seseorang yang mendakwahkan sesuatu, sama sekali. Fir'aun tahu itu kebenaran, tapi Fir'aun tidak mau membenarkan karena sebab-sebab tertentu. Ya, mungkin salah satunya, ya, khawatir hilang kekuasaannya atau sebab lain. Yang jelas Fir'aun mendustakan, kadzdzaba wa aso, dan dia bermaksiat. Ya. Ya, contoh yang lain misalnya Raja Heraklius, ya. Raja Heraklius itu hampir masuk Islam, ya, sekalian. Tapi karena melihat rakyatnya menentang, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Ya, jadi rupanya rakyatnya tahu Raja Heraklius mau masuk Islam, mereka datang kepada Raja Heraklius dan menentangnya. Ya, akhirnya nggak mau masuk Islam. Itu salah satu sebabnya. Ya, jadi kekuasaan, harta, ya, materi dan sebagainya kadang-kadang menyimpangkan seseorang dari kebenaran. Itu sama sekalian. Fakadzdzaba wa aso. Ya. Kemudian khalafa ma amarahu bihi minat ta'ah. Jadi menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Wa hasilhu annahu kafara qalbuhu. Ya, jadi kesimpulannya Fir'aun ingkar hatinya. Ya. Jadi hati ini punya peran penting, ya. Ya, jadi kita iman itu di hati. Ya, tercermin pada lisan dan juga anggota badan. Tapi asalnya dari hati. Orang yang nggak beriman juga dari hati. Orang munafik juga hati. Orang munafik menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran di hati. Jadi hati ini perannya nomor 1. Ya, tubuh kita itu adalah cerminan dari hati. Jadi karena itu hati kalau baik seluruh tubuhnya. Kalau hatinya buruklah seluruh tubuhnya. Falam yanfa'il li Musa bi batinihi wala bi dhahirihi. Ya, jadi tidak berimbas, ya, dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun sama sekali, tidak zahirnya, tidak pula batinnya. Ini masalah hidayah sama sekalian. Hidayah itu mahal, ya, nilainya. Karena itu kita patut bersyukur diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dari manusia yang ada sekarang, ya, jumlahnya berapa? Anggap saja 6 miliar, 7 miliar. Ya, ini kita termasuk bagian yang sedikit yang beriman.
Ya, sebagian besar nggak beriman. Ya, sekian miliar ya manusia di zaman sekarang tidak beriman. Ya, kita mendapatkan iman. Ya, alhamdulillah ini patut kita pertahankan. Terus mohon ihdinas siratal mustaqim, dikuatkan, diteguhkan di atas hidayah, di atas keimanan sampai akhir hayat kita. Li'annal ma'rifah ilmal qalbi wal iman amaluhu. Ya, jadi ma'rifah itu adalah pengetahuan hati dan iman adalah amalnya. Ya, jadi amalnya hati. Hati punya amalan. Di sini adalah iman. Jadi ketika kita mengimani, ini artinya hati kita mengamalkan, dan di sini kita mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman. Dan iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus, ya, bisa tambah bisa kurang. Tambahnya dengan apa? Salah satunya dengan ketaatan, ya, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan banyak taqarrub, banyak taat, menimba ilmu. Ini bisa menguatkan keimanan kita, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, mentadaburi asmaul husna, mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Ya, ini bisa menguatkan keimanan. Ya. Wahwal inqiyadu lil haq wal khudu ilah. Ya, jadi intisari dari iman itu tunduk kepada kebenaran, wal khudu ilah, dan bersikap khudu. Ya, jadi tunduk taat kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Jadi amanna, apapun yang sifatnya diimani kita mengimaninya. Apapun yang sifatnya perbuatan, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau orang sudah beriman, sudah mendapat hidayah, jamaah sekalian, semuanya dimudahkan insyaallah taala. Ya, perintah-perintah akan dia laksanakan, larangan-larangan insyaallah akan mudah dia jauhi karena hatinya sudah beriman. Jadi kalau iman sudah terpatri dalam jiwa, insyaallah memudahkannya melakukan bentuk amalan apapun. Dimudahkan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau mau masuk Islam disuruh apa? Syahadat dulu. Ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Difahamkan maknanya. Kalau dia sudah mengakui, mengimani, baru diajarkan prinsip-prinsip dasar keislaman. Di antaranya tentang ibadah, wudu dan sholat. Kan gitu ya sekarang. Jadi nomor satunya syahadat. Ya, baik. Kemudian di ayat dua-duanya, tsumma adbaro, kemudian Fir'aun itu adbaro, berpaling, yas'a, berusaha menentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi sudah mendustakan, bermaksiat, kemudian berusaha untuk berpaling dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Kenapa berusaha menentang? Ya karena dia raja. Ya, jadi nggak kepingin apa? Nggak kepingin ada yang berusaha untuk menentangnya. Dia merasa punya kekuasaan, jadi ingin menghancurkan atau menghilangkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan segala cara. Karena merasa apa? Berkuasa, merasa punya power. Nah, ya bahkan inilah salah satu sebab ya kenapa Fir'aun itu di zamannya ada perintah membunuh bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Itu asalnya mimpi. Ya, mimpi ada ya yang akan menghancurkan kekuasaannya dari kalangan Bani Israel. Ya, kurang lebih seperti itu mimpinya. Akhirnya dibuat aturan bayi-bayi dari kalangan Bani Israel. Kan Fir'aun di Mesir ya, di Mesir ya. Nah, itu ada kalangan Bani Israel di sana. Itu untuk dibunuh bayi-bayi laki-lakinya. Nah, yang perempuannya dibiarkan hidup. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu lahirnya di tahun di mana jadi begini, setahun dibunuhi, tahun berikutnya dibiarkan, tahun berikutnya dibunuhi, tahun berikutnya dibiarkan. Nah, Nabi Musa lahirnya di tahun yang di situ ada perintah dibunuhnya bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Nabi Harun lahirnya di tahun di mana di situ dibolehkan bayi hidup, bayi laki-laki. Nabi Musa pas di tahun yang di situ dibunuhi. Ya, Allah takdirkan Nabi Musa alaihissalam tetap hidup ya dengan cara yang Allah mau. Ya, bahkan di dalam istananya Fir'aun. Ya, itulah kuasanya Allah ya. Jadi Fir'aun yang buat aturan, justru di istananya ada bayi dari kalangan Bani Israel. Ya, dia skenario yang Allah SWT buat, yang pada akhirnya Nabi Musa sendiri yang akan mendakwahi siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun kan bukan Bani Israel ya. Jadi Fir'aun itu raja di Mesir ya.
dan di antara rakyatnya itu ada Bani Israilnya gitu ya. Nah, ini aja Mas sekalian. Nah, Nabi Musa Bani Israil. Ya, Nabi Musa Bani Israil. Jadi banyak para nabi, para rasul itu dari kalangan Bani Israil. Ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Bani Israil Mas sekalian. Tapi Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab. Ya, seperti itu. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia. Lanjutannya, thumma adbaro yas'a, ya. Jadi Fir'aun adbaro berpaling, yas'a berusaha menentang. Fi muqabalatil haq bil batil, ya. Jadi ingin menentang kebenaran dengan kebatilan, yaitu apa yang dilakukan di antaranya Fir'aun mengumpulkan saharoh. Saharoh itu tukang sihir. Ya, untuk menghadapi mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi Fir'aun menyangka apa yang dilakukan Nabi Musa berupa mukjizat tadi bisa dilawan. Ya, maka dikumpulkanlah tukang-tukang sihir, ya, dari seluruh penjuru negerinya untuk melawan apa yang didakwahkan Nabi Musa berupa mukjizat tersebut. Kuasanya Allah jamaah sekalian, tukang sihirnya pada akhirnya beriman. Ya, subhanallah. Tukang sihirnya pada akhirnya apa? Beriman. Ya, jadi tukang sihir tahu yang dilemparkan Nabi Musa berupa tongkat berupa jadi ular itu bukan sihir, tahu. Ya, wong ahlinya sihir, ya, tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Jadi yang mereka lakukan tukang sihir itu hanya tipuan semata, tipuan mata. Yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ular beneran. Ya, jadi tukang sihir tahu kalau ini mukjizat. Ya, maka mereka pun beriman kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan di ayat-ayat yang lain bagaimana Fir'aun murka, kemudian menghukum mati, ya, seluruh tukang sihir yang beriman tersebut. Jadi di hari itu mereka beriman, di hari itu mereka dibunuh. Ya, ini termasuk akhir yang baik, ya, dari para tukang sihir yang tadinya ingkar, tidak beriman, kemudian beriman, berubah 180 derajat. Ya, kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Fahasyara fanada. Ya, fahasyara fanada. Jadi Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, fanada, lalu berseru kepada pembesar-pembesar kerajaan. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, kata Fir'aun apa? Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, maksudnya jangan percaya dakwahnya Nabi Musa bahwasanya ada Tuhan selainku. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Nah, kata Ibnu Abbas disebutkan dalam tafsir, ya, kata Ibnu Abbas dan Mujahid, ucapan ana rabbukumul a'la itu diucapkan oleh Fir'aun jamaah sekalian 40 tahun setelah Fir'aun mengucapkan, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain diriku. 40 tahun berikutnya Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, jadi kedurhakaan demi kedurhakaan, keingkaran demi keingkaran dilakukan oleh Fir'aun, tidak tersentuh sama sekali oleh dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi di ayat 25-nya? Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah SWT mengazab Fir'aun dengan nakalal akhirah, dengan azab di akhirat, wal ula, dan juga di dunia. Intaqamallahu minhu intiqaman, ya, jadi Allah SWT balas, Allah hukum, Allah azab Fir'aun, dan Allah jadikan sebagai ibrah, ya, sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya, ya, sampai jasadnya di apa istilahnya itu sampai sekarang, ya, sebagai ibrah bahwa saya benar ada tentang Fir'aun, dan sebagai pembelajaran ibrah bagi umat-umat setelahnya, bagi siapa saja yang menentang dakwah para nabi dan para Rasul. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, ini kisahnya bagaimana kok Fir'aun dihukum, ya, ini disebutkan di ayat-ayat yang lain. Jadi subhanallah, salah satu nabi dan rasul yang paling banyak kisahnya dalam Al-Qur'an itu memang Nabi Musa alaihissalam. Ya, disebutkan di ayat yang lain bagaimana, ya, pada akhirnya Fir'aun, ya, ketika Musa alaihissalam dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian ketika sudah berada di hadapan laut,
ya, kaum Bani Israel mereka merasa khawatir, ya, inna lamudrakun, ya, kita semua akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, ya, tidak, sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku, dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Di sini tawakal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Nabi Musa nggak kebayang, ya, ternyata Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Nah, di sini nggak berubah jadi ular, tapi ternyata membelah lautan tadi menjadi jalan-jalan yang dilewati kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ketika berhadapan dengan tukang sihir berubah jadi ular. Ketika berhadapan dengan lautan, tongkat tadi jadi apa? Membelah lautan tadi menjadi 12 jalan yang dilalui oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Sampai ketika Fir'aun melewati lautan tersebut, jadi air kembali dan tenggelam Fir'aun dan bala tentaranya. Ini bisa kita lihat, ya, salah satunya, coba kita perhatikan ayatnya jemaah sekalian. Ya, salah satunya dalam surah Ad-Dukhan, ya, Ad-Dukhan jemaah sekalian. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannati wa uyun. Ya, dalam surah Ad-Dukhan, ya, jadi ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa alaihissalam, ini indah sekali ayat ini. Ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu rencana Allah apa jemaah sekalian? Akan menghukum Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka mengejar, ini ayatnya apa? Artinya betapa banyak kebun-kebun dan mata air yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Coba bayangkan, Fir'aun mengejar Musa dan kaumnya, berarti kan meninggalkan istana, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan segala gemerlapnya negerinya, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaannya. Coba ayatnya, kam taraku, betapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Ya, begitulah rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hukuman sebagai hukuman yang setimpal kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Coba kita perhatikan sekali lagi, ya, ayat yang saya tebali warna kuning ini. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, itu inginnya mereka kan membunuh Nabi Musa dan kaumnya, ingin menghukum. Padahal mereka tidak sadar, Fir'aun dan bala tentara itu meninggalkan kesenangannya, meninggalkan istana, meninggalkan segala gemerlapnya negeri mereka. Betapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun dan mata air, ya, digiring sampai pada akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan ketinggian, ya, bahasa Al-Qur'an, dan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tinggi, ya. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrathnaha qauman akhirin. Demikianlah kami akan wariskan kepada kaum yang lain. Ya, jadi raja berganti raja, pemimpin berganti pemimpin. Pada akhirnya raja yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun yang begitu kejam, begitu bengis, begitu ini berlalu masanya. Ya, Namrud berlalu masanya. Ya, semua raja di dunia akan berlalu masanya. Ya, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, begitulah hari-hari kami pergilirkan pada manusia. Ya, jadi dunia ini ada yang maha mengatur jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Rugilah orang yang durhaka, yang menentang para nabi dan rasul, dan berbahagialah orang-orang yang beriman, kemudian tunduk, takarrub, dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, ya, kita lanjutkan lagi di ayat yang berikutnya jamaah sekalian. Ya. Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
Ya. Sampai ayat 26 ya. Ya, sekarang masuk ke ayat 27 sama sekalian. Ayat 27 ya ini secara umum ya, secara umum teguran kepada manusia. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Ya, apakah kalian wahai manusia lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Ya, antum apakah kalian wahai manusia asyaddu khalqan yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah telah membangunnya. Ya, maksudnya menciptakan manusia jauh lebih mudah bagi Allah SWT daripada menciptakan langit. Ya, maksudnya kalian wahai manusia jangan ya durhaka, ya jangan bermaksiat. Ya, ada yang lebih besar daripada kalian itu langit. Ada yang lebih kokoh, lebih luas, lebih besar penciptaan dari kalian. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Kami telah membangun langit tersebut. Ya, jadi Allah SWT muhtajjan ya menjelaskan hujjah kepada orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Ya, bahwasanya kalian wahai manusia tidak lebih sulit penciptaannya daripada langit. Ya, maksudnya nggak usah ngingkari adanya hari berbangkit. Wong kalian itu penciptaannya lebih mudah daripada apa? Langit. Itu mudah bagi Allah SWT. Kalian yang dulunya tidak ada diadakan. Nah, sekarang sudah ada, tinggal bangkitkan, jauh lebih mudah bagi Allah SWT. Dan semuanya mudah bagi Allah. Ya, artinya langit itu lebih besar penciptaannya. Kalian tidak usah mengingkari, dibangkitkannya kalian jauh lebih mudah. Yakni bal as-sama asyaddu khalqan minkum ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, bahkan langit itu lebih besar penciptaannya daripada kalian. Ya, ini dikuatkan oleh ayat yang lain, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Jadi penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. InsyaAllah tidak terasa sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian. Belum selesai, InsyaAllah kita sambung di pertemuan mendatang. Semoga ayat-ayat yang telah dibahas menguatkan keimanan kita, tadabbur Quran kita, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang pandai mengambil ibrah dari kisah-kisah umat terdahulu, agar supaya kita diteguhkan di atas iman, hidayah sampai akhir hayat kita. InsyaAllah demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.